Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap sehat. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam materi pelajaran fikih. Namun langkah lebih baiknya sebelum kita mulai pembelajaran diawali dengan membaca doa bersama-sama. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la ilaha illallah, la makhluqa illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah berdoa bersama-sama. Semoga kita dalam pembelajaran ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cuma siapa pada hari ini yang tidak hadir atau yang tidak masuk? Siapa? Ada tidak? Ada tidak? Tidak ada. Berarti masuk semua? Alhamdulillah. Para siswa-siswi, anak-anak, untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan
Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, kamu silakan. Sholat mencetak pribadi yang positif. Iya, sholat mencetak pribadi yang disiplin. Ya, angkat tangan. Untuk lebih semangat lagi, ya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Tepuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, silakan duduk kembali. Oke, silakan kalian lihat ke depan. Bapak akan menerangkan tentang materi sholat fardu. Satu, pengertian sholat fardu. Selama ini kita telah melakukan sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat secara bahasa adalah berdoa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu atau sholatmu itu menumbuhkan ketentraman di dalam jiwa mereka. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, yakin kita akan merasa tentram, merasa nyaman ketika kita melaksanakan sholat. Maka pantas bahwa sholat diartikan dengan bahasa atau arti dari bahasa sholat adalah doa. Nah, kemudian yang kedua, sholat menurut istilah. Sholat menurut istilah adalah ibadah, ucapan dan kelakuan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram kemudian diakhiri dengan salam, itu namanya sholat menurut istilah. Jadi kalau memang misalkan ada orang mengatakan sholat tapi takbirnya di mana, salamnya di mana, itu berarti bukan sholat. Karena sholat yang hakiki atau yang sebenarnya adalah perbuatan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mari kita saksikan atau kita melihat video kaitan dengan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sahabat hafizahullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. 1. Bagi orang yang mampu berdiri, sholat fardu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Apabila tidak mampu, sholat boleh dikerjakan dengan duduk, tidur miring, atau terlentang sesuai dengan kemampuan. 2. Membaca takbiratul ihram. Adapun bacaan takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. 3. Pada saat mulut membaca takbiratul ihram, hati orang yang sholat wajib berniat dengan minimal untayan kalimat semisal usolli fardhu zuhri. Artinya, saya niat melaksanakan sholat fardu zuhur. Niat sholat secara lengkap ketika sholat sendiri adalah usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Saya niat menjalankan sholat fardu zuhur 4 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kalimat zuhur bisa diganti dengan sholat lain sesuai dengan waktunya. 4. Saat memulai bacaan takbiratul ihram, kedua tangan mulai diangkat ke atas, direntangkan secukupnya, posisi tangan sejajar dengan pundak, telapak tangan dihadapkan pada arah kiblat, ujung jari sejajar dengan telinga bagian atas, dan ibu jari sejajar menyamping dengan daun telinga.
sudah sempurna berada di atas, lalu diletakkan di bawah dada, di atas pusar dengan menggenggamkan telapak tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 5. Selama berdiri, mata sunnah dibuka serta pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. 6. Setelah takbir, sunnah membaca doa iftitah. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Selanjutnya setelah kita pemaparan daripada materi, mari kita diskusikan tentang kaitannya materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Jadi silakan kalian bikin kelompok, satu kelompok berarti 5 orang. Silakan. Nanti materi diskusinya Bapak dikasih. Ayo. Nah, untuk kelompok ini Bapak beri tugas kaitan dengan pengertian sholat. Ya, silakan nanti didiskusikan. Kemudian di kelompok ini Bapak kasih tugas kaitan dengan syarat sholat. Ya, siap? Ya. Oh, ya. Kemudian di kelompok ini Bapak tugaskan jelaskan tentang rukun sholat. Ya, setelah pemaparan tadi silakan didiskusikan apa saja yang termasuk rukun sholat. Kemudian kelompok ini yang terakhir silakan jelaskan hikmah daripada sholat. Ya, silakan dikerjakan, didiskusikan sama teman-teman. Kemudian kalian mempresentasikan hasil daripada kelompok. Silakan. Udah beres belum? Ya, silakan referensi defisinya yang dibuka kaitan dengan materi sholat, kaitan dengan hikmah daripada melaksanakan sholat. Ya. Silakan yang tadi sampaikan materi dengan kaitan dengan materi sholat. Saling bantu untuk mengerjakannya, saling bantu. Kelompok 1 presentasikan kaitan yang telah Bapak tugaskan tadi, yaitu pengertian daripada sholat. Coba kelompok 1 silakan baca. Menurut bahasa artinya doa. Firman Allah, "Washolli alaihim inna sholata sakanun lahum." Artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman. Menurut istilah, ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
di sini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh kalian. Siap? Siap tidak? Siap. Siap? Siap. Ya, ini. Ini. Udah bagus? Iya, bagus. Udah kamu? Ya, bagus. Silakan. Waktunya 5 menit. Kalau sudah, silakan dikumpulkan di depan. Sudah selesai, dikumpulkan. Sebelum kesimpulan, coba Bapak mau tanya apa yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, ada yang tidak dimengerti? Udah paham semua? Udah paham? Nah, ya, jadi untuk kesimpulan berarti pengertian daripada sholat yang pertama adalah sholat menurut bahasa yang artinya doa. Kemudian yang kedua sholat menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Nah, kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk melaksanakan sholat selagi mampu, selagi bisa, dan ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan sholat, maka tidak boleh ditinggalkan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kita sholat semua ya. Kita sholat semua. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Sekian dari Bapak, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.